Ini adalah website donasi yang dibangun di atas WordPress ya, atau di dalam CMS WordPress dengan menggunakan beberapa plugin WordPress ya, yaitu seperti Elementor, kemudian nanti menggunakan WooCommerce dan beberapa plugin lainnya ya. Nah, oke teman-teman. Jadi kita akan di sini saya akan jelaskan dulu untuk previewnya. Di mana nanti kita akan coba bangun website seperti ini ya dengan modal 200 ribuan ya. Jadi pada dasarnya ketika membuat sebuah website itu kita memerlukan modal ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman bisa buat mungkin secara gratis di offline di menggunakan Laragon atau tools lainnya, tapi kan ketika di online kan maka perlu hosting dan domain ya. Nah, oke, jadi saya akan jelaskan dulu previewnya, kemudian nanti bagaimana cara untuk membuat atau mendapatkan apa ya website seperti ini, kemudian hosting dan domainnya ya. Oke, jadi kita akan mulai saja. Pertama di sini sebenarnya nanti previewnya saya akan letakkan di deskripsi video kalau teman-teman mau lihat lebih detail ya. Nah, di sini ada beberapa halaman, misalnya di halaman akun ini. Ini adalah halaman akun sebagai karena ini menggunakan base WooCommerce, jadi ini adalah dashboard WooCommerce ya. Jadi misalnya ada menu donasi, sebenarnya ini seperti history aja ya, sama dengan uh, apa ya namanya history biasa gitu ya. Nanti akan ada di sini. Nanti kita coba tes beli ya, atau tes donasi. Kemudian di sini ada halaman artikel, di mana nanti untuk menampilkan artikel ya, kalau teman-teman buat di bagian post ini, jadi untuk mendukung SEO dari web donasi teman-teman. Donasi ini adalah halaman produk ya, yang digunakan untuk menampilkan semua listing donasi ya. Seperti ini contohnya listing donasinya. Kemudian ini halaman about us atau halaman tentang kami, simple aja. Halaman home ya. Nah, di video ini juga nanti saya akan jelaskan secara singkat bagaimana cara teman-teman melakukan editing gitu ya. Oke. Pertama, tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya akan coba tes buat sebuah produk ya. Jadi nanti produknya di sini, di produk dan tambah baru. Saya akan coba tes namanya bantuan uh, UMKM, misalnya ya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan deskripsi. Ini contoh saja. Oke. Di sini juga kalau mau. Nah, kemudian di sini nanti tinggal dipilih ya untuk produknya. Sorry, di sini donation produk ya, teman-teman. Nah, oke. Kemudian donasi formnya. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk settingannya ya, misalnya untuk end date-nya, jadi berakhir tanggal kapan gitu ya, atau yang lainnya misalnya menggunakan tujuan goal ya, misalnya menggunakan nominal tertentu atau berdasarkan tanggal, itu bisa dari sini ya. Nah, oke. Kemudian di sebelah kanan ini ada gambar produk, kita bisa unggah nanti atau teman-teman bisa pilih. Nah, gini ya, misalnya contohnya pilih yang ini. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini contoh aja gambarnya, lalu kategori bisa tambah di sini atau bisa pilih aja. Oke. Misalnya seperti ini, lalu tinggal diterbitkan ya. Nah, nanti kita bisa coba tes ya donasinya itu seperti apa gitu ya. Alurnya ya. Coba kita tes di halaman home. Nanti harusnya ada produk baru di sini ya. Atau campaign baru gitu ya. Sebentar kita coba cek. Atau di halaman sini deh, di halaman donasi ya mungkin. Kita coba lihat semua. Nah, ini sudah ya. Nah, karena kita hanya menggunakan uh, end date ya, artinya tidak menggunakan nominal berapa yang diperlukan, maka muncul seperti ini. Nah, kita akan coba masukkan nominal yang diperlukan di sini. Misalnya kita memerlukan 100 juta gitu ya. Oke, lalu perbarui. Nah, coba refresh. Oke ya, 100 juta. Nah, ini nanti tinggal di donasi aja nih ya. Ini akan berakhir dalam 2 minggu, kemudian targetnya 100 juta. Nah, nanti si user itu tinggal klik.
Oke ya, lalu di sini tinggal masukkan kontribusinya. Oke, sebenarnya deskripsinya di sini ya teman-teman. Nah, di sini kontribusinya berapa? Misalnya menyumbang 2 juta. Nah, lalu tinggal di donasi gitu ya. Sorry, di sini oh sepertinya ada settingan ya. Equal. Ini settingannya ya, kita coba samakan aja dulu. 1 juta ya, donasi. Settingannya itu belum diubah, nanti mungkin kalau teman-teman mau ubah bisa tanya saya nanti ya. Nah, kita coba tes donasi 1 juta ya. Kemudian di sini untuk namanya ya, misalnya Tia gitu. Alamatnya silakan diinput. Nomor telepon ya. Ini nomor telepon dummy, alamat email. Nah, di sini misalnya mau di checklist, ini sih sebenarnya di abaikan aja nggak apa-apa sih teman-teman ya. Oke. Ini nanti teman-teman. Ini kalau nggak salah sebelumnya saya sudah tambahkan apa ya? Untuk karena ada peduli banjir. Oh, berarti sebelumnya saya sudah tambahkan 2 produk teman-teman. Kita akan coba 2 donasi ya. Dan nanti si user tinggal donate now di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman checkout seperti ini, tinggal transfer ya ke nomor rekeningnya, misalnya seperti ini. Kemudian namanya gitu ya, nama rekeningnya. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya nanti kalau teman-teman nggak mau pusing, mungkin bisa diintegrasikan dengan payment gateway gitu ya. Ini contohnya manual ya. Nah, maka nanti ketika sudah melakukan donasi, itu produknya atau pesanannya itu akan muncul di sini. Karena base-nya menggunakan WooCommerce ya, maka akan muncul di pesanan. Nah, statusnya ditahan. Nah, kita coba cek ya di halaman donasi untuk melihat produknya ya. Nah, ini dia belum berubah ya untuk targetnya. Nah, jadi dia harus diubah dari sini ya. Tadi kan 1 juta ya. Kalau teman-teman di sini menggunakan WooCommerce, menggunakan payment gateway, bisa otomatis ya. Tapi kalau tidak, maka harus manual. Katakan user sudah melakukan pembayaran ke bank kita dan teman-teman mau konfirmasi selesai, maka tinggal selesaikan di sini ya. Nah, nanti tinggal dicek aja di sini di bagian menu donasi. Nah, ini sudah selesai nih nanti harusnya ya di sini. Maksudnya untuk progresnya ya, kita coba cek dulu. Nah, ini ya sudah bertambah nih ya. 1 juta rupiah dengan target 100 juta. Oke, nah lalu bagaimana sih cara untuk membuatnya? Di sini teman-teman, saya akan menggunakan template dari saya ya atau layanan yang saya miliki sendiri. Nanti linknya ada di deskripsi video ya. Nah, mungkin nanti saya langsung arahkan ke produknya aja. Di sini saya akan coba cari namanya template kit donasita ya, donasi. Nah, ini harganya 100.000 untuk saat ini ya, teman-teman. Mungkin kedepannya bisa naik. Nah, jadi kita menggunakan ini ya. Jadi biar cepat gitu ya proses pembuatannya. Nanti akan diimport sesuai dengan contoh ini. Nah, teman-teman tinggal lihat aja. Nanti ada detailnya di sini ya, teman-teman bisa baca. Nah, setelah itu tinggal beli atau lihat dulu demonya. Nah, di sini ada demo. Nah, ini ya, teman-teman kalau mau lihat demonya. Nah, di sini atau langsung beli juga boleh di sini ya. Nah, misalnya beli, nanti teman-teman tinggal bayar. Di sini ya, masukkan email atau nama dan data lainnya yang diminta. Lalu di sini pilih metode pembayaran, mau pakai apa, cukup lengkap teman-teman. Ada kris, BCA, dan seterusnya. Lalu tinggal metode pembayarannya dipilih. Dan tinggal disetujui aja di sini dan transfer ya. Di sini teman-teman ya, setelah buy now, teman-teman kembali ke web saya, nanti tinggal masuk di sini ya. Atau cek email ya, untuk login. Nah, di sini tinggal masukkan alamat emailnya. Nanti tinggal di-download filenya gitu ya. File template kitnya ini tinggal teman-teman download. Oke. Nah, setelah di-download ya, saya tadi sudah siapkan juga
Nanti saya akan tunjukkan ya filenya seperti apa. Teman-teman perlu siapkan namanya hosting dan domain. Nah, nanti saya sertakan di deskripsi video atau teman-teman klik di sini di menu hosting ya. Nah, ini klik aja di sini, kunjungi provider ya. Nah, di sini ya, saya menggunakan layanan dari Gapura Hoster. Jadi setelah teman-teman klik, nanti pilih aja di sini hosting murah. Nah, ini ya. Itu teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini silahkan pilih paket yang diinginkan. Kalau teman-teman mau dapat 100 ribuan, ya 100 ribuan lebih dengan domain MyID, pilih yang ini ya. Pilih yang ini. Tapi saya sarankan sih teman-teman beli yang ini ya. Ini rekomendasi dari saya ya, karena nanti teman-teman akan mendapatkan penyimpanan yang cukup besar. Kemudian terkait dengan spesifikasi lainnya ya, itu nanti lebih besar ya, misalnya terkait dengan I/O dan seterusnya. Sehingga untuk menjalankan web donasi yang berbasis plugin seperti WooCommerce atau Elementor itu akan lebih optimal gitu. Tapi kalau teman-teman mau tes dulu, mungkin belum ada biaya, bisa pilih ini ya. Nanti tinggal beli aja di sini. Nah, masukkan aja nama domain yang diinginkan ya. Misalnya donasi kita. Nah, gini ya. Nah, untuk mendapatkan harga 100 ribuan, teman-teman pilih domain MyID ya. Karena kalau .com lebih ya. Gitu. Teman-teman tinggal cek aja di sini. Nah, ini tinggal di add gitu ya. Setelah itu tinggal masukkan continue. Nah, di sini kalau domain MyID, pilih individual di sini. Untuk nomor KTP sih biasanya ya, masukkan aja teman-teman. Kemudian tanggal lahir, misalnya gini ya. Lalu tinggal continue ya. Oh ya, di sini tadi teman-teman DNS Management di checklist ya. Continue. Nah, ini harganya 103.000 teman-teman. Jadi 103.000 dengan tadi 100 ribuan, jadi 203 ribuan ya. Itu ya, nanti teman-teman tinggal check out aja dan lakukan pembayaran. Tapi saya sarankan teman-teman ambil paket yang tinggi tadi ya. Yang paling tinggi tadi ya. Yang paket apa tadi ya? Nah, ini ya. Paket bisnis. Oke. Tinggal teman-teman lakukan pembayaran. Nah, kalau teman-teman belum paham, nanti bisa kunjungi YouTube saya. Nah, atau nanti saya sertakan juga deh linknya. Ini ya cara beli hosting di Gapura Hoster ya. Ini lebih detailnya ya. Nanti teman-teman setelah melakukan pembelian itu akan dapat beberapa email nih. Contohnya kayak gini ya. Nah, ini ya. Pastikan nanti cek emailnya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman untuk bagian awal ya. Yaitu cara membeli hosting dan template-nya. Jadi saya akan review lagi setelah membeli hosting. Di sini pastikan tadi pilih paket yang paling tinggi untuk hosting ya. Saya sarankan paket ini. Kemudian untuk template kitnya ya, itu teman-teman beli di mana tadi? Di Andeva Studio Biz ID ya. Nanti linknya ada di deskripsi video. Nah, ini ya, di sini nanti untuk template kitnya. Nah, gitu aja sih ya. Nanti baru di langkah selanjutnya saya akan jelaskan kalau teman-teman sudah beli hosting dan domainnya ya. Jadi silahkan dibeli terlebih dahulu untuk kedua tools tersebut teman-teman ya. Oke, di sini setelah teman-teman beli hosting dan beli template-nya ya, kita akan coba untuk login ke Gapura Hoster. Teman-teman tinggal login ya. Nanti setelah login itu tinggal klik aja di sini Gapura Hoster. Login aja ya. Saya karena sebelumnya sudah login. Teman-teman kalau belum login tinggal login ya. Nanti setelah login klik di layanan. Nah, klik di sini ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan dua file seperti ini ya. Di dalam template donasi ini saya akan contohkan yang manual importnya ya. Karena filenya cukup besar, takutnya kalau pakai plugin kadang bisa error gitu ya. Nah, jadi kita akan coba import yang manual. Nah, dari setelah teman-teman ke sini, itu ke bagian sini, login to direct admin.
Nah, pertama, nanti teman-teman saya akan gunakan domain saya ya. Jadi domain saya ini ya, onlinekan.biz.id. Saya akan coba akses dulu ya. Nah, ini masih kosong. Nah, nanti teman-teman kembali ke sini, itu cari di sini namanya file manager ya, ke bawah di sini di bagian sistem dan info file. Nah, teman-teman tinggal upload aja di sini ya, atau di dalam folder domainnya ya. Tapi biasanya di dalam folder domain ya. Jadi klik aja, saya ini domainnya, klik. Lalu coba ya, saya coba lihat dulu. Oke, jadi di folder domain lalu di public HTML ya. Nah, di sini. Teman-teman kalau baru beli nanti harusnya kosong ya. Jadi kosong itu sebentar kayak harusnya sih kayak ini ya. Nah, cuman kayak gini. Karena sebelumnya saya di domain ini sudah banyak cukup website ya di public HTML dari domain online kan ini. Nah, ini abaikan aja. Ini teman-teman abaikan ya. Nah, nanti tinggal di upload file di sini ya, teman-teman klik. Saya akan kembali dan masuk ke sini ya. Jadi saya akan tarik ke sini. Teman-teman bisa pilih aja filenya. Nah, tarik aja yang ini, yang Donasita yang formatnya zip. Nah, teman-teman tarik ke sini. Oke, lalu start upload. Oke, nah ini tinggal ditunggu nih progresnya ya. Ini warnanya kelihatan semoga ya. Nah, sambil menunggu kita kembali kita tunggu aja deh. Kita coba tunggu ya. Atau bisa nggak sih akses direct admin lagi? Coba kita klik di sini ya. Bisa sih seharusnya ya. Nah, di sini teman-teman cari namanya database. Ini ya, di bagian akun manager database. Nah, nanti tinggal kita buat baru ya. Ini abaikan karena sebelumnya saya sudah ada beberapa web. Nah, di sini database name-nya ya. Misalnya donasi web. Saya kasih nama gini. Oke. Lalu ke advance mode sama untuk username-nya sama ya. Kemudian di bagian password. Nah, ini teman-teman bisa copy lalu create. Nah, password tadi ini sudah dibuatkan ya. Di sini ini tinggal copy aja, teman-teman. Semua copy. Lalu buka notepad karena digunakan untuk konfigurasi lanjutan. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita coba cek lagi. Nah, di sini yang file upload tadi selesai belum ya, teman-teman? Donasita. Ini ya. Harusnya sih ini ya. Sorry. Tadi di kayaknya sih eh coba ya saya refresh, teman-teman. Karena kayaknya kalau buka dua file manager sekaligus itu terblokir di Gapura Hoster kayaknya sih ya, teman-teman. Jadi kita coba upload ulang deh ya. Di public HTML atau ini ya, coba saya klik. Bukan. Harusnya sih harus kita ekstrak dulu ya. Oke, coba saya upload lagi, teman-teman. Sebentar, ini namanya saya coba rename deh, rename ya. Karena sebelumnya saya sudah ada web Donasita, jadi saya kasih nama donasi. Lalu saya upload file. Nah, saya coba tarik di sini ya. Oke, start upload. Karena seingat saya dari ke browser kalau buka dua panel itu terblok salah satunya, teman-teman. Seingat saya ya. Jadi tadi uploadnya gagal. Ya, tadi database-nya ini. Kemudian ini file web tadi ya. Cukup lumayan memerlukan waktu sih, teman-teman.
Oke, selesai. Kita klik done. Nah ini ya, ini tinggal kita klik kanan, lalu di ekstrak ya. Oke, kita ekstrak di public HTML ya. Nanti akan muncul di sini. Oke ya. Nah, di sini ya. Ini file web kita. Yang WP admin, WP konten, dan seterusnya. Nah, oke. Di sini teman-teman sesuaikan dulu di bagian WP config ya. Oke, diklik 2 kali. Nah, ini untuk yang DB name, DB user, dan password. Itu sesuaikan dengan yang tadi. Nah, ini kan passwordnya ya. Oke. Copy lalu masukkan di sini. Oke, itu untuk DB passwordnya ya. Nah, selanjutnya DB user dan DB name sama ya ini. Karena sama, copy aja salah satunya. Lalu masukkan di sini. DB user dan DB name. Oke, lalu simpan ya. Nah, kembali. Nah, setelah itu cari di sini PHP admin ya. Nah, ini klik. Nah, di sini cari namanya tadi, ini kan database kita. Lalu klik import. Oke, di sini saya sudah siapkan. Jadi klik di donasinya, di database-nya, import ya. Nanti teman-teman tinggal pilih file di sini atau tarik langsung ya. Nah, oke, kita tunggu di sini proses importnya. Sambil menunggu, saya coba refresh domainnya. Belum ada apapun ya, teman-teman. Oke, nah sudah selesai. Oke, di sini sudah muncul nih ya. Nah, coba ya kita klik di sini. Ini muncul karena terhubung ke database contoh ya, teman-teman. Nah, jadi saya coba klik di sini database-nya. Nah, kita ke teman-teman cari di sini namanya WP option ya. Yang underscore option. Nah, ini. Nah, ini tinggal diubah nih ya. Ini ke web utama ya, teman-teman edit. Nah, oke, di copy aja domainnya tadi. Kalau saat ini diarahkan ke domain subdomain. Nah, di sini ya, masukkan di sini. Itu, klik go. Oke, sama satunya lagi. Edit, klik di sini ya, di URL-nya, klik go. Oke, sudah berubah ya. Coba kita akses. Harusnya sih sudah bisa. Nah, oke, kita coba lihat dulu. Di sini, oke, kita coba cek dulu teman-teman. WP options. Nah, harusnya sudah bisa. Kemungkinan cache teman-teman ya. Coba ya, saya akses di incognito. Nah, sudah bisa ya. Jadi sudah bisa. Tadi kalau di browser saya yang utama ini, karena mengarah ke cache browsernya. Nah, seperti itu. Jadi sudah bisa untuk importnya. Nanti kalau teman-teman ada kendala dan mungkin nggak mau repot, bisa hubungi saya untuk diimportkan ke dalam WordPress teman-teman. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman login, itu tinggal akses aja nama domainnya ya. Nanti WP strip admin. Nah, setelah itu login. Nah, teman-teman bisa ubah langsung aja. Jadi, untuk username dan passwordnya ubah aja dari sini. Dari nama database tadi. Kemudian cari aja namanya WP user. Cari aja ya. Di bagian user. WP user. Nah, ini tinggal diedit ya. Lalu, nah ini username-nya misalnya teman-teman ubah jadi admin web. Lalu di bagian password ini pilih MD5. Nah, di sini sesuaikan password yang ingin digunakan. Lalu email juga bisa diubah langsung, teman-teman di sini. Silakan diubah. Lalu klik go. Nah, oke, sudah berubah ya. Sekarang kalau teman-teman login, masukkan aja admin web. Maka nanti sudah bisa login ya ke dalam dashboard websitenya. Nah, email satu lagi teman-teman. Klik lagi di bagian domainnya.
cari aja di sini namanya WP option. Nah, ini diklik email ya. Nah, ini bagian email ini teman-teman edit. Nah, ini silakan diubah lalu klik go. Oke ya. Nah, setelah teman-teman login, misalnya sudah diubah ya, itu sebenarnya cukup simpel untuk web ini teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa diskusi aja dengan saya untuk menambahkan produk itu di sini. Jadi semua produk ya. Nah, itu produk donasinya kalau mau dihapus itu tinggal checklist aja lalu dihapus semua. Atau teman-teman kalau mau pelajari misalnya cara ngeditnya seperti apa atau cara inputnya atau previewnya, klik sunting aja salah satunya gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal eh diubah gitu ya. Atau dilihat dulu contohnya seperti apa. Nah, gini ya, contohnya kayak gini nih. Kita coba lihat. Nah, cukup simpel sih sebenarnya. Cukup masukkan nama produknya, deskripsi kalau mau di sini ya, seperti yang di awal tadi, teman-teman. Lalu donasi formnya di sini, nah targetnya berapa, sampai tanggal berapa gitu ya. Lalu di sini juga ada suggest. Jadi misalnya button yang direkomendasikan gitu ya. Misalnya kayak ya teman-teman mungkin kalau pernah lihat kayak apa ya kayak Saweria atau apapun itu ya. Biasanya kalau tombol donasi itu ada tombol rekomendasi ya, misalnya mau eh, donasi berapa ya gitu. Jadi tinggal klik aja. Nah, misalnya mau 50.000 dan seterusnya. Gini ya. Tinggal donasi. Oke, seperti itu sih teman-teman kurang lebih. Nah, nanti kalau untuk perubahan lainnya, misalnya mau ngubah logo atau sosial media atau halaman lainnya, itu tinggal diskusi aja dengan saya ya. Nanti saya coba bantu atau saya arahkan ya cara ngeditnya seperti apa gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menambahkan produk dari sini ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, selanjutnya nanti kalau untuk email, misalnya ingin ada notifikasi email, teman-teman mungkin bisa tanya dulu ke saya ya. Nanti saya bisa bantu ya untuk integrasi emailnya ya. Misalnya ingin ada notifikasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi itu aja. Jadi dengan modal mungkin 200-300 ribu, teman-teman bisa buat website donasi gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya. Saat ini saya hanya ada di email teman-teman untuk kontak yang bisa dihubungi ya. Itu ada di bagian footer dari web saya di sini ya. Nah ini mungkin kedepannya akan ada WhatsApp ya. Tapi saat ini hanya ada email. Terima kasih teman-teman.